Gimana Pak kalau dia dempet-dempet? Nggak masalah dempet-dempet karena kita akan pindah tanamkan setelah 2 minggu kan seperti saya bilang tadi. Kemudian kita baru kita pisahkan di sana. Selamat sore sahabat Bali Organik TV. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya. Kali ini saya berkesempatan membuat video mengenai bagaimana cara saya untuk menyemai bibit, benih, itu cabai, tomat atau yang lainnya, dan seperti apa media tanam yang saya gunakan. Karena selama ini memang saya selalu meracik media tanam sendiri, nggak pernah beli media tanam yang sudah jadi atau menggunakan media tanam yang saya daur ulang seperti itu. Nah kebetulan kali ini bahannya lagi fresh. Kemarin saya habis bakar sekam seperti ini. Bisa dilihat, ya itu sekamnya sudah saya bakar kemarin malam. Di sebelahnya di sana itu ada kotoran hewan, sapi ya, kotoran sapi yang sudah jadi tanah, jadi sudah terfermentasi, bukan terfermentasi, dekomposisi, jadi sudah menjadi kompos. Nah itu akan saya mix dengan ini dan ada juga tanahnya. Nanti kita ambil tanah di belakang. Jadi ada 3 bahan, arang sekam, kotoran hewan yang sudah menjadi kompos, dan tanah seperti itu. Terus bagaimana dosisnya Pak? Apakah sama dengan ketika kita membuat media tanam di pot, di polybag, atau di penyemaian ini sedikit berbeda? Saya akan jawab segera saja karena saya akan langsung demo membuat video media tanamnya. Oke? Tetap di Bali Organik TV. Oke, ini dia ketiga bahan yang sudah saya bahas tadi ya. Di sini ada tanah, kemudian di sini ada arang sekam, dan di sini ada kompos kotoran hewan yang sudah seperti tanah seperti ini ya. Jadi di sini kebanyakan petani atau pekebun organik itu memakai angka perbandingan 1:1:1. Kebanyakan seperti itu. Itu benar, tidak salah. Akan tetapi dari pengalaman saya untuk penyemaian atau untuk fase awal pertumbuhan itu lebih bagus bila kita berikan komposisi yang tidak seimbang seperti itu. Saya biasa menggunakan tanah, kemudian arang sekam nih jumlahnya lebih banyak daripada kotoran hewan. Karena kotoran hewan meskipun sudah menjadi kompos, ini tetap saja sifatnya panas. Jadi tetap saja sifatnya itu untuk benih itu agak panas seperti itu, sehingga kurang efektif dan agak memperlambat pertumbuhan sproutnya, pertumbuhan akar dan tunas pertamanya. Jadi saya akan memberikan contoh seperti ini. Misalkan kita pakai ini 1 ember seperti itu, kita kombinasikan dengan 1 ember yang sama. Kemudian kita berikan kotoran hewannya seperti ini sekitar 1/3. Nah seperti itu perbandingannya. Karena apa? Karena kita menghindari adanya kompos yang belum matang. Karena kadang-kadang tidak semua kompos seluruhnya itu matang. Kadang-kadang ada yang belum matang. Sehingga ini akan mengeluarkan gas metana lagi. Dan dia panas. Alasan kedua adalah karena ketika kita membuat racikan media tanam, untuk media semai, pertama itu kita tidak terlalu membutuhkan nutrisi yang sangat melimpah. Kita tidak memerlukan nutrisi yang cukup banyak. Kita hanya memerlukan sedikit nutrisi untuk merangsang tunas pertama dari benih itu begitu. Sebagai contoh misalkan ketika kita ingin menanam benih cabai, sebenarnya benih cabai di media seperti busa atau gabus itu kita kasih air pun dia tumbuh, dia sprout. Ini membuktikan bahwa benih itu hanya memerlukan kelembaban untuk bisa sprout. Dia tidak membutuhkan banyak energi atau banyak nutrisi di dalam media untuk sekedar bisa sprout. Jadi untuk 2 minggu pertama itu media tanamnya itu yang kadar nutrisinya itu lebih rendah. Seperti itu. Yang ketiga adalah ketika kita menggunakan banyak arang sekam, maka media itu akan menjadi lebih gembur, lebih poros. Kalau bahasa pertanian itu poros gitu. Jadi gembur dia. Sehingga tanah yang gembur itu akan membuat benih itu cepat sekali sprout. Nah, seperti itu. Jadi tanah yang gembur, media yang gembur itu cepat sekali membuat sprout begitu. Jadi dia nggak perlu menahan tanah yang berat seperti itu sehingga agak lama sproutnya itu.
Itu 3 keuntungan kita mengaplikasikan media kombinasi media tanam seperti yang saya lakukan. Dan ini sudah terbukti. Silahkan Anda beda nanti buat 2 media tanam, yang satu, yang satunya seperti ini. Oke, seperti apa caranya langsung aja ya kita gunakan. Ini tanahnya saya gunakan segini. Ini tanah dari bawah pohon ini ya, paya tadi saya ambil. Ini kita pastikan nggak ada batu. Oke, kita pastikan nggak ada batunya ya. Kita hancurkan dulu. Ini penting sekali ya untuk membuat media semai, harus dihancurkan seperti ini. Batu-batu semua dibuang dulu. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita tambahkan arang sekam. Ini agak kotor. Bukan agak kotor ya, agak berkerikil. Jadi kita bersihkan dulu, ambil kerikilnya. Oke, kemudian kita masukkan arang sekam seperti ini. Arang sekamnya juga kita sebisa mungkin kita hancurkan dengan tangan seperti ini ya. Oke, kita berikan seperti ini, kemudian kita haluskan lagi. Ini penting sekali karena untuk membuat media yang poros, semua harus ukurannya tuh seperti halus seperti itu ya. Nah, kemudian kita aduk dulu. Kotoran hewan belum kita masukkan di sini ya. Jadi hanya tanah dan arang sekam. Kita lihat. Seperti ini. Jadi media terlihat warnanya tuh hitam gitu. Jadi dari segi tampilan media itu hitam karena pengaruh dari arang sekamnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini media sudah cukup gembur. Kita tekan, kita genggam, tekan, kemudian kita lepas. Nah, media sangat gembur. Itu racikan tanah dan arang sekamnya sudah cukup. Kalau mau ditambah lagi nggak apa-apa, boleh ditambah lagi. Nah, sekarang baru kita masukkan pupuk kompos, atau boleh kotoran hewan yang sudah agak lama, atau kompos daun, terserah, boleh aja. Ini saya punya kotoran hewan yang sudah menjadi tanah seperti ini. Kita berikan seperti itu. Kemudian kita aduk lagi. Seperti saya bilang tadi, tidak perlu banyak-banyak ya, agar tidak panas medianya. Jadi, Pak, ini kan kompos sudah apa namanya? Sudah dingin. Iya, bisa jadi sudah dingin di tangan kita, tapi nanti ketika dia disiram kemudian berproses setiap harinya, dia tuh akan ada metan yang keluar, tetap aja ada metan. Sehingga untuk penyemaian saya rasa kita hanya fokus pada media yang gembur. Untuk nutrisi kita berikan, cuman tidak perlu nutrisi yang tinggi seperti itu. Oke, ini media sudah gembur ya, sudah gembur seperti ini. Kita bisa langsung gunakan sebagai media semai. Saya salah sebut dari tadi, media tanam media semai. Kita hilangkan sedikit tanah yang bergelindir. Oke, sudah seperti ini. Sudah siap digunakan sebagai media semai. Oke, sekarang kita ke tahap penyemaian. Jadi kita pindahkan dulu media semai ini ke pot penyemaian seperti ini. Ya, saya gunakan ini lumrah sih dipakai ini. Di banyak channel saya lihat sama seperti ini, banyak yang pakai. Dari wadah lain bisa gunakan pot bekas atau kaleng bekas, silakan. Yang jelas saya suka menggunakan yang banyak lubangnya seperti ini karena kita bisa siram setiap hari. Kalau misalkan tak ada lubang seperti ini ya, kita siramnya ya 3 hari atau 2 hari sekali kalau terlalu kering. Tapi kalau yang seperti ini gampang mengalirkan air ya, kita bisa siram setiap hari seperti itu. Oke, tapi kalau ini kita masukkan, ini pasti
pasti apa namanya keluar tanahnya. Nah, untuk itu kita gunakan juga kertas seperti ini, kertas biasa aja. Kita taruh, ini kertas bekas ya. Kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini untuk menahan tanahnya agar nggak jatuh, tapi nanti kalau disiram ini tetap tembus ya. Oke, kemudian untuk samping-sampingnya bisa kita kasih, cuman saya rasa nggak perlu lah ya. Jadi kita langsung taruhnya di dalam. Oke ya, ketinggian cukup segini. Jadi cukup 3 cm sampai 2 sampai 3 cm sudah cukup. Nah, karena di sini kita hanya akan menumbuhkannya sampai di usia 2 minggu. 2 minggu, paling lama 3 minggu. Terlalu lama malah 3 minggu. 2 minggu biasanya sudah kita 2 minggu semenjak sprout ya. Kita udah pindah tanam ke polybag yang lebih kecil, yang lebih besar begitu. Jadi ya ketinggian cukup segini, volume tanahnya cukup segini. Nah, kita sekarang masuk ke bagian penyemaian. Kita dari biji, saya kebetulan di sini hanya punya benih cabai ya. Kita coba praktekkan untuk bagaimana cara semai cabai. Oke, sebelum saya semai biji cabainya, saya hampir lupa, kita basahi dulu ya media semainya seperti ini. Gunakan air tidak perlu sampai ini, tidak perlu sampai basah banget. Jadi yang penting sekedar basah. Fungsinya apa? Karena ketika kita nanti taburkan biji di sini, dia tuh langsung nempel di media. Jadi ketika kita siram, dia tuh nggak hanyut begitu. Yang penting cukup kelembaban di bawahnya. Oke, cukup ya. Sudah ya, seperti ini ya. Sudah seperti ini sudah basah medianya. Nah, sekarang baru kita semai dengan biji cabai. Oke, saya punya biji cabai dua jenis biji cabai, dua jenis cabai ya di sini. Semuanya dari dapur ini. Yang pertama ada yang panjang seperti ini, dia agak panjang. Kemudian ada yang bulat seperti ini. Ada yang gemuk-gemuk, ada yang kurus panjang. Ini dua varietas yang berbeda pastinya. Yang menurut pengalaman saya, keduanya memiliki kelebihan. Kalau cabai rawit yang gemuk pendek seperti ini, biasanya ini tahan hama, terutama patek, yang menjadi momok menakutkan bagi para petani. Biasanya benih dari cabai yang bentuknya gemuk pendek seperti ini kebal patek. Akan tetapi dari segi jumlah buahnya, dia masih kalah dengan yang lancip tajam seperti ini. Ini biasanya kalau kita bagus caranya kita merawat cabainya, ini bakal sangat lebat seperti itu. Akan tetapi satu lagi kelemahannya, dia kurang tahan terhadap patek seperti itu. Keduanya kita pakai langsung aja. Kita pakai gunting. Di sini saya sudah sediakan gunting. Nah, seperti ini kita bedah ya. Kita bedah. Kita ambil bijinya. Ambil bijinya. Ya. Ini. Nah, ini bijinya. Lumayan banyak. Nah, ini kita bisa langsung semai. Jadi, kok langsung Pak? Ya langsung, nggak dijemur Pak? Enggak. Karena apa? Karena ini cabai sudah bawa, istilahnya kalau seperti anak ayam itu ya, dia sudah dibekali dengan apa namanya tuh, kuning telur sebagai bekalnya dia hidup. Jadi cabai ini juga begitu. Jadi dia sudah ada zat yang melindungi dia dari hama-hama sebenarnya gitu. Jadi dia bakal lebih cepat tumbuh dan kita juga lebih simpel, nggak usah pakai jemur, nggak usah pakai apa-apa. Perlakuan boleh kita berikan perlakuan daun bawang umbi bawang, akan tetapi bila pun tidak jumlah besar ya tidak perlu. Misalkan cuman seperti sekarang saya ingin menambah sekitar 40 sampai 50 pohon cabai, ya kita cukup seperti itu. Tapi kalau sampai hektar-hektaran ya kita ada baiknya kita gunakan rendaman air bawang, karena dia itu menjaga hormon pertumbuhannya itu cepat gitu. Jadi nggak ada yang buntet, istilahnya apa ya, terlambat tumbuh seperti itu ya. Itu ya tadi yang agak tajam, sekarang yang ini yang pendek dan gemuk seperti ini. Ini asli, ini kemarin sempat tanaman kita banyak yang kena hama patek,
Nah, yang model gemuk kayak gini kok tahan gitu. Jadi saya pikir, oh berarti yang model gemuk gini emang dari segi ketahanan penyakit sangat tahan sama penyakit. Saya nggak tahu jenis varietasnya apa ya. Yang pasti ini tahan. Saya campur aja ya, karena saya nggak milih-milih apa, nggak akan menumbuhkan dalam satu lahan itu varietas A, B, C, nggak. Oke, seperti ini. Seberapa banyak, Pak? Sebanyak yang kita bisa. Karena apa? Karena sampai umur 2 minggu di sini, nanti ketika dia tumbuh itu nutrisi masih tersedia. Dan selama 2 minggu itu kebutuhan nutrisinya dari benih ini nggak begitu banyak. Oke, ini dia yang tadi sudah saya semai, banyak ya. Banyak banget. Gimana Pak kalau dia dempet-dempet? Nggak masalah dempet-dempet, karena kita akan pindah tanamkan setelah 2 minggu kan, seperti saya bilang tadi. Kemudian kita baru kita pisahkan di sana yang dempet itu. Jadi ini udah 4 cabai, udah sebanyak ini. Ini 2 jenis varietas, yang tajam, yang panjang tajam dan yang gemuk pendek seperti itu. Oke, sekarang kita tutup dengan media semai yang tadi kita buat juga. Nah, di sini caranya ya kita ambil, kemudian kita remas dulu ya, kita remas. Habis kemudian kita tutupin sampai tidak terlihat. Jadi semuanya tertutup ya, tutup sampai nggak kelihatan. Ini fungsinya kayak tadi saya bilang, itu menjaga kelembaban media semai. Jadi dia dengan tertutupi itu kelembabannya terjaga, atas bawah terjaga. Jadi benih itu bisa tumbuh, akarnya karena kecil, dia kecil ininya, bijinya itu kecil. Jadi kadang-kadang ketika kita semai itu kan yang harusnya tumbuh akar itu malah ke atas seperti. Jadi dengan dia kita tambahi media tanam, pertumbuhan akar itu mendapatkan media untuk bisa tumbuh seperti itu. Kemudian pencuri semut-semut nakal itu kadang-kadang mencuri dari biji cabainya itu begitu. Oke. Jadi banyak yang nanya, Pak, apakah, saya lihat ya di kolom komentar, apakah itu harus ditutup Pak? Kalau nggak ditutup kayak gimana? Ya itu tadi, kelembabannya kurang terjaga, kemudian potensi untuk dicuri sama semut itu cukup tinggi seperti itu. Oke, kita siram lagi ini. Kita siram lagi. Kita akan siram lagi dengan air seperti ini. Bisa pakai semprotan ya. Bisa pakai semprotan. Tapi bisa juga pakai tangan seperti ini, bisa. Jadi kalau Anda mau bikin semprotan sendiri itu gampang. Jadi botol air mineral itu dibolongin, kemudian disemprotkan seperti itu, bisa. Jadi berkebun itu santai aja, jangan terlalu banyak persiapan A, B, C, D. Enggak, jadi simple, organik, dan pastinya hasilnya tuh ada seperti itu. Kita tunggu ini sampai sprout sekitar 3-4 hari. Kalau misalkan medianya pas, bisa 2 hari sudah sprout. Kita taruh di tempat yang teduh, jangan sampai kena sinar matahari dulu. Ketika nanti pun tumbuh setelah sprout 1-2 minggu, itu minggu pertama jangan sampai kena matahari. Kemudian setelah itu boleh kena sinar matahari di pagi hari 1 jam atau 2 jam lah maksimal. Baik, itu kita teduhkan lagi seperti itu. Jadi dia itu enggak tersiksa saat hijau daunnya belum siap untuk sinar matahari yang begitu terik seperti itu. Apalagi ya, Pak, kok gini ya, kok saya pertumbuhannya kurang bagus? Ya itu tadi, terlalu banyak nutrisi itu bisa berakibat pertumbuhan kurang baik. Terlalu sedikit nutrisi juga kurang baik. Nah, untuk media semai itu ada nutrisinya, cuman jangan terlalu banyak, jangan terlalu melimpah. Disiramnya juga jangan setiap hari apabila wadahnya itu nggak seperti ini. Kalau bolong-bolong kayak gini silahkan setiap hari, nggak apa, airnya keluar. Tapi kalau misalkan tempatnya itu bolongnya sedikit itu jangan. Jadi ada cek aja di dalam pakai ini ya, pakai apa namanya, lidi, kemudian ada congkel. Kalau masih basah nggak usah disiram seperti itu. Itu aja, nanti kita akan update lagi pertumbuhan seperti apa, dan besok atau 2 hari lagi itu akan ada video mengenai dosis
pestisida dari bawang putih. Ini banyak sekali yang meragukan bawang putih ini. Dulu sempat booming, banyak yang pakai. Setelah itu banyak yang bilang nggak efektif bawang putih, atau tanamannya mati gara-gara bawang putih. Banyak sekali yang komentar. Saya nggak pernah tanaman saya mati gara-gara pestisida bawang putih. Ya itu tadi, pasti ada kesalahan antara dosis, antara interval penyemprotannya pasti ada kesalahan seperti itu, atau mereka mencampurnya dengan bahan-bahan lain mungkin. Kita akan kupas tuntas 2 hari dari sekarang. Sekian saja untuk video kali ini bersama saya Bali Organik TV, channel pertanian yang paling sederhana di Indonesia. Akan tetapi kita berusaha menyajikan yang terbaik selalu setiap kita upload video. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang merasa video ini bermanfaat silahkan di share, bisa di share di Facebook, di WhatsApp atau dimanapun. Kemudian terima kasih bagi sahabat yang sudah menyediakan waktunya dan kuotanya untuk menonton video-video dari Bali Organik TV. Oke, sampai jumpa 2 hari dari sekarang. Bye.